Perkembangan kota yang sangat pesat dan tingginya tuntutan hidup di Jakarta menciptakan berbagai lapangan kerja dan profesi baru bagi penduduknya. Namun, profesi sebagai tukang cukur tradisional atau yang lebih dikenal dengan tukang cukur DPR tetap bertahan di tengah pesatnya persaingan. Apabila Anda belum pernah mencobanya, mungkin inilah saatnya Anda mencoba hasil pangkasan para tukang cukur tradisional pinggir jalan ini. Jakarta, ibu kota negara yang terus berkembang ini merupakan magnet tersendiri bagi penduduk Indonesia. Berbagai macam profesi berkembang di kota metropolitan ini. Tukang cukur salah satunya. Walaupun marak berkembang salon-salon kecantikan dan tempat cukur atau pangkas rambut modern bagi kaum pria, namun tukang cukur tradisional tidaklah hilang. Sodikin misalnya. Kakek 5 orang cucu ini tetap setia kepada profesi yang telah digelutinya selama 30 tahun lebih sebagai tukang cukur tradisional pinggir jalan atau yang lebih dikenal dengan tukang cukur di bawah pohon rindang. Berbekal peralatan sederhana seperti gunting pangkas, pisau, ambalan kain sebagai penutup, dan kaca sederhana yang disandarkan di sebuah pagar, Sodikin yakin dengan penghasilan yang tidak dapat dikatakan banyak ini, dirinya masih mampu menghidupi keluarganya di kampung. Nilainya berapa? Iya, itu 350 zaman itu. 350 ribu? Ya, waktu itu. Waktu itu ya? Ya, itu lagi peso, gunting 2, gunting 2. Kalau sekarang berapa nih nilainya? Jadi sekarang tahu berapa nih, sekarang nggak beli di sini, saya belinya di kampung. Oh, di kampung ya? Langganan sama Cina, bila mana nggak tajam kembali. Berapa itu? Harganya di pasar 75. Tidak sedikit konsumen yang menikmati keberadaan para pencukur jalanan. Sugeng dan Raharjo misalnya, tetap memilih cukur tradisional karena harga yang terjangkau dan merasa cocok dengan hasil kerja para pencukur ini. Kan sekarang udah banyak salon, banyak ini. Nah, Bapak masih setia dengan cukur rambut di bawah pohon rindang di mana? Apa sih Pak alasannya Pak? Alasannya yaitu satu, selain murah, ya, merakyat. Jadi kalau di tempat salon kan tidak memberi kesempatan orang yang di bawah. Menurut Bapak gimana sih Pak hasil motong rambut di Jatinegara di bawah pohon rindang gimana? Ya senang aja di sini. Senang. Dulu kalau kan pernah di Sulitan, di Senayan. Karena di Gunawarman sampai kita di sini juga Gunawarman. Walaupun sering menjadi korban penertiban aparat, namun para pencukur tradisional seperti Sodikin tidak pernah berniat untuk berganti profesi. Dengan ikhlas, mereka tetap setia pada profesi yang mereka cintai. Gunawan Dewantoro, QTV, Jakarta. Bagi sebagian orang, keberadaan uang lama atau kuno bisa tidak berharga karena sudah tidak laku lagi. Namun tidak demikian bagi Pak Warnos. Uang kuno yang dikoleksinya sangat berarti, bahkan nilainya dapat lebih tinggi dari nominal uang baru. Bila kebetulan kita melintas di kawasan wisata belanja Jalan Pasar Baru Jakarta Pusat, maka kita dapat dengan mudah menemukan sederetan orang yang menjajakan uang kuno. Meski tidak permanen, namun keberadaan mereka umumnya sudah puluhan tahun di sini. Jadi bukan tidak mungkin, kawasan ini pun menjadi salah satu tempat buruan uang kuno bagi para kolektor. Salah satu penjajah uang kuno adalah Wernard. Wernard sudah berpuluh tahun menggeluti penjualan uang kuno di Pasar Baru. Sebelumnya ia mengaku hanya hobi, namun kemudian akhirnya ia menjadi penjajah barang dan uang kuno. Wernard mengaku mendapatkan uang kuno dari hasil tukar-menukar atau didapat dari orang lain yang menjual kepadanya. Meski mendapat keuntungan yang tidak pasti, namun bagi Wernard, menjajakan uang kuno punya kepuasan tersendiri. Karena yang diperjualbelikan adalah alat tukar yang sudah kuno. Biasanya, nilai uang kuno dihargai lebih tinggi dari harga nominal yang tertera di uang tersebut. Dari koleksi uang ini yang Bapak punya, yang termahal itu yang mana sih Pak? Itu termahal.
Karena mahal itu karena kenapa Pak? Karena langka. Karena langka. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 27. Dari negara mana? Dolar mana? Dari Belanda. Oh, Belanda. Kalau saya memang penyuka uang kuno, tapi sekarang lagi kebutuhan. Oh, untuk kebutuhan. Itu kebutuhannya apa? Untuk Curahan nikah. Meskipun mendapatkan keuntungan yang tidak pasti dan pembeli yang terbatas, namun Wernard menyukai profesi ini. Baginya, hidup harus dijalani dan penuh optimisme. Eri Haryana, QTV, Jakarta. Demikian Morning News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Intan Nur Anissa. Sampai jumpa.